satu hal yang spesifik ya, karena tema tentang introspeksi diri kita, tentang ngomongnya memeriksa diri kita gitu ya, kita memeriksa diri kita. Nah, kita akan belajar hari ini khusus di bagian kita memeriksa diri kita di bagian mulut ya, kita periksa mulut kita. Nah, hari ini makanya aku akan kasih judul jaga mulut kita ya, jaga mulut kita. Nah, sebagai pengikut Kristus, nah ini penting banget nih ya. Nanti aku akan cerita beberapa pengalaman aku ketemu orang-orang yang parah gitu ya. Nantilah teman-teman tahu lah parah itu kayak apa gitu ya. Cisiska udah pernah lihat geleng-geleng gitu ya. Nah, Cisiska sekali-sekali lihat aja tuh waktu itu geleng-geleng, apalagi aku hampir tiap minggu ketemu yang lihat yang kayak gitu. Ya, ini nanti aku akan ceritain lah gitu. Oke. Nah, kita bahas ini ayat yang aku pegang banget ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi ini opening aja. Ya, Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini ayatnya tidak susah dimengerti ya teman-teman ya, seharusnya ya. Ini harafiah lah, kita gampang buat dimengerti. Coba kita baca sekali lagi aja. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia yang sering kita pakai, terjemahan baru. Nah, di versi Inggrisnya, versi The Message, nah itu lebih nampol gitu ya, lebih nampol. Watch the way you talk. Watch the way you talk artinya apa? Perhatikan caramu bicara. Let nothing foul or dirty come out of your mouth. Jangan biarkan sesuatu yang kotor gitu ya, kotor keluar dari mulutmu. Say only what helps. Katakan apa yang hanya menolong, membangun. Karena each word a gift. Ya, setiap kata-kata tuh anugerah gitu ya, karunia. Nah, teman-teman pernah nonton Indonesian Idol, American Idol, America's Got Talent, Britain's Got Talent? Nggak seharusnya teman-teman pernah lah nonton gitu ya. X Factor mungkin. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, yang audisi-audisi yang masuk TV itu, audisinya masuk TV, itu sebenarnya bukan audisi pertama kali. Ya, mereka tuh udah hasil saringan di audisi-audisi yang nggak kelihatan di TV. Ya, teman-teman tahu nggak sih itu? Ya, jadi mereka tuh sebelum masuk TV udah masuk audisi lain yang nggak masuk di TV. Nah, tapi menariknya, kan itu udah disaring ya. Udah disaring di audisi-audisi yang nggak masuk di liputan TV. Tapi kenapa yang masuk di audisi-audisi TV, ada aja tuh yang kepedean padahal nyanyinya false banget misalnya. Atau kepedean padahal di America's Got Talent misalnya, ya nggak banget lah gitu ya. Aksi yang nggak jelas gitu. Nah, cuma mengundang ini dari penonton gitu ya. Jempol ke bawah dari penonton. Gitu. Nah, tapi kenapa setelah disaring mereka malah bisa masuk yang audisi TV? Malah kan saring mestinya yang sisanya bagus-bagus doang dong. Nah, ternyata teman-teman, secara psikologi itu emang manusia tuh suka yang bisa kita ketawakan, bisa kita ejek gitu ya. Bisa kita ejek, bisa kita rendahin. Nah, manusia tuh suka. Makanya akun-akun gosip tuh laku gitu ya. Aku pernah ngomong gitu. Itu kayak apa? Ya, adalah akun-akun gosip yang mungkin teman-teman tahu. Wah, nih artis ini pelakor nih, artis ini selingkuh segala macam. Nah, kalau kita kadang-kadang kecenderungan sebagai manusia kita lihat hal-hal yang negatif, akun-akun gosip kayak gitu ya. Oh, pendeta colong duit jemaat, oh pendeta cabulin jemaat gitu segala macam. Kita akan punya kecenderungan kayak jadi pendeta kok kayak gitu. Aku aja bukan pendeta, aku lebih baik kok hidupnya. Nah, kita punya kecenderungan buat rendahin orang dan kita punya akhirnya kita jadi ninggin diri kita gitu. Itu ada kepuasannya ya itu. Nah, itu makanya kenapa orang-orang bisa suka akun-akun gosip. Menarik ya teman-teman ya. Kenapa orang bisa suka akun-akun gosip? Karena kita akan merasa diri kita lebih tinggi dan kita akan merasa orang lain lebih rendah. Kita ada kepuasan tersendiri secara psikologis. Nah, makanya produser-produser X Factor, Indonesian Idol, America's Got Talent, nah itu tahu tuh semua manusia itu punya kecenderungan buat ketawa, merendahkan orang yang emang aneh-aneh itu. Makanya setelah disaring di audisi yang nggak kelihatan di TV itu, dipilihlah beberapa yang kira-kira wah ini kalau ini masuk TV nih, walaupun mereka jelek banget, nah ini pasti rating kita naik lah. Nah, kira-kira
produser acaranya tuh mikir begitu tuh. Nah, mungkin teman-teman tahu satu pribadi yang namanya Simon Cowell. Ya, Simon Cowell. Ya, Simon Cowell gitu ya, Simon Cowell. Simon Cowell. Nah, itu dijulukin sebagai orang dengan mulut terpedes di dunia gitu ya. Kalau ngomong tuh, aduh kalau ngejek tuh tajam banget mulutnya. Nah, tapi ya, saya beberapa kali saya suka lah nonton audisi-audisi kayak gitu. Saya beberapa kali kalau nontonin audisi dengan, ya karena saya musisi juga kebetulan ya, jadi ketika ada orang nyanyi super fals begitu, saya juga akan ada yang aduh apaan sih ini orang pede banget lagi, udah nyanyi nggak bener sama sekali bisa pede banget. Nah, saya bayangin kalau saya di posisi jadi juri dengan audisi seperti itu, kata-kata saya kayak gimana ya? Mungkin aja saya bisa ngomong kayak Simon Cowell juga gitu ya, pedes juga gitu. Dan bahkan kadang-kadang saya malah agak penasaran kayak Judika gitu. Judika kan, teman-teman Judika itu ikut Tuhan ya. Judika ikut Tuhan. Nah, Judika ikut Tuhan tapi dia kadang-kadang kalau audisi yang seperti itu gitu ya, saya juga pengen penasaran gitu ya, orang responnya kayak gimana ya. Jadi ketawa juga sih ya, ketawa juga, dan emang susah gitu ya. Saya nggak bisa hakimin dia begitu juga. Karena kalau saya jadi di posisi juri pasti akan susah. Nah, makanya ya teman-teman ya, Alkitab mengingatkan kita ini ya, watch the way you talk. Dalam tekanan, itu kan dalam tekanan ya, pengen banget ngejeknya orang nih, parah gitu ya. Nah, kalau dalam tekanan bisa nggak kita tetap jaga mulut kita ya, jangan hakimin Simon Cowell, mulutnya pedes segala macam. Bener nggak kalau kita di posisi dia, kita bisa mulutnya tetap positif. Nah itu ya, karena let nothing foul or dirty come out of your mouth, say only what helps, short a gift. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi penting banget watch the way you talk. Ya, Yakobus 3 ayat 3 sampai 12 kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nah, itu saya garis bawahin ya teman-teman. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Nah, itu nggak boleh. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah itu ya, saya cukup kalau saya kebetulan orangnya cukup cukup disiplin ya soal berkata-kata ya. Jadi kalau ada teman baik saya ngomong kasar depan saya gitu ya, itu pasti langsung akan saya tegur ya kalau emang deket banget gitu ya. Misalnya kayak Cisiska, kalau Christian berani ngomong kasar depan saya, pasti langsung saya marahin habis-habisan gitu. Untungnya mereka emang mulutnya nggak pernah begitulah ya, puji Tuhan ya. Sejauh ini sih, sejauh yang saya kenal nggak ada. Makanya kalau Christian itu dulu pas SMA tuh disiplin bareng-bareng tuh. Saya juga dulu kan ngomong kasar ya, namanya anak sekolah dulu belum kenal Tuhan ya, kita berdua ada ngomong kasar ya, kita disiplin sama-sama tuh sampai benar-benar berhenti gitu ya ngomong kasar gitu. Nanti aku akan ceritain dikit.
Nah, jadi penting ya kita jaga mulut kita, karena jangan sampai kita muji Tuhan, ngaku-ngaku yang muji Tuhan, oh mulut apa lagu apa tuh ya, mulutku memuji namamu. Nah, nyanyinya begitu, ternyata di luar jam worship kita ngomongnya nggak dijaga. Nah, ini yang cerita yang saya mau kasih lihat parah teman-teman ya. Ini terjadi adalah gitu di satu tempat yang suka saya datengin gitu ya. Saya nggak bisa sebut nama tempatnya supaya nggak nyinggung siapa-siapa. Tapi itu tim worshipnya ya, tim pemusik ibadahnya itu sambil latihan lagu worship ya, sambil latihan lagu ibadah gitu, sebelum ibadah mereka latihan dulu. Itu ngomongnya bisa ngomong ANJING, ANJIR, TAI. Nah, itu udah hal yang kayak mereka terbiasa banget gitu ya, biasa banget. Dan lucunya mereka berani ngomong kayak gitu depan gembalanya gitu ya, depan gembalanya. Itu kan lucu ya gitu ya. Saya pernah ngomong sama satu gembala gitu ya, satu gembala. Nah, saya pernah nanya dia, kalian tim worship kalian begitu gak sih gitu. Terus si gembala teman saya ini bilang gitu ya, teman saya gembala gitu, dia bilang kayak gini, ya namanya musisi yang profesional ya kadang-kadang ada sih yang begitu, cuma kalau depan gembala sidang dan biasanya maaf kak ya paling begitu gitu ya, maaf kak biasa mereka masih ada tahu dirinya gitu ya. Nah, kalau yang ini yang saya lihat depan mata saya itu, depan gembala sidang ya keluar aja ANJING, ANJIR, TAI. Udah kayak ya udah hal yang biasa lah buat mereka gitu. Itu mengerikan ya, buat saya sih mengerikan, atau buat teman-teman. Ya, jadi ngomong kasar di gereja tuh udah jadi hal yang lumrah lah buat mereka. Jadi itu hal parah yang pernah saya lihat di depan mata saya. Dan lebih parah lagi, ya pernah ada satu anak, nah ini saya belum pernah cerita di sini sih kayaknya sih. Nah, ada satu anak waktu itu minta waktu telepon saya, ya minta waktu telepon saya. Terus dia tanya ke saya tentang kuliah teologi. Nah ini ya, dia nanya saya tentang kuliah teologi, khusus telepon saya untuk nanya kuliah teologi. Nih teman-teman perhatiin ya, dia khusus telepon saya untuk nanya kuliah teologi. Nah terus saya tanya dong, kenapa? Gitu. Dia bilang, Ko Andreas, saya harus kuliah teologi nggak sih? Dia nanya begitu ke saya bingung kan lah, pasti saya yang tentuin, kan hidup kamu gitu. Nah terus saya bilang, ya motivasi kamu apa? Ya motivasi kamu kuliah teologi apa? Ya kadang-kadang ada orang yang kuliah teologi demi dapat teman, dapat koneksi gitu ya, dapat networking. Gak peduli sama ilmunya, cuma pengen dapat networking. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang gak peduli networking, dia cuma mau dapat gelar aja, ya dapat STH, dapat ya pokoknya gelar sarjana atau apa MTH gitu ya. Atau ada juga yang nggak peduli gelar, nggak peduli networking, ada yang kuliah teologi untuk ya karena emang pengen belajar Alkitab aja gitu, emang pengen gali Alkitab lebih dalam. Atau ada juga yang nggak kepengen itu semua tapi dipaksa orang tuanya, ada juga yang kayak gitu ya. Nah jadi saya bilang, motivasi kamu apa untuk kuliah teologi? Nah teman-teman pernah nonton Ant-Man gak sih? Ant-Man tau gak sih? ANT Ant-Man yang bisa kecil, Marvel. Nah kalau teman-teman tahu itu di film itu ada satu orang gitu ya, yang kalau cerita itu ditanya apa dia bisa muter kemana-mana, nggak nyambung sama pertanyaannya gitu ya, lama banget jawab pertanyaan tuh. Nah ini sama kayak gitu, ditanya apa, pertanyaan saya simpel dong, motivasi kamu kuliah teologi apa ya, motivasi kamu kuliah teologi apa, kan pertanyaan saya simpel. Nah tapi dia jawab, nah itu kok saya tuh begini, saya begini. Saya dengerin dia 30 menit tuh nggak, 30 menit ceritanya nggak nyambung dengan pertanyaan saya gitu ya. Saya nanya apa, dia cerita panjang lebar nggak nyambung sama apa yang saya tanyain. Nah menariknya, dia ceritanya begini. Nah ini ceritanya begini, ini orang yang mau kuliah teologi loh ya. Cerita ke saya, depan saya, ditelepon sama saya tuh, ngomong kayak gini. Waduh kak, aku tuh orangnya susah kak. Aku tuh orangnya susah secara ekonomi. Tapi aduh, ketika saya
motor saya tiba-tiba mogok, saya harus servis motor saya. Wah, tiba-tiba ada aja duit datang, Kak. Wah, ANJING. Tuhan tuh baik banget, ANJIR. Nah, kan saya di telepon sama, apa ya teman-teman ya? ANJING, Tuhan tuh baik banget, ANJIR gitu. Wah, saya pas dengerin gitu, saya juga bingung, dia kan kok tahu saya begini gitu ya, dia tanya saya tentang kuliah teologi, kok berani ngomong depan saya kayak gitu gitu ya. Dan terus-terusan itu banyak 30 menit gitu, 30 menit dia saya nanya apa, jawab yang nggak nyambung, ngomong kasar nih di depan saya gitu. 30 menit full, ya full 30 menit. Nah, terus sampai akhirnya saya udah nggak sabaran juga, karena saya nggak sabaran gitu. Dia malah ngomong kasar depan saya ngomong lagi depan dia, bro, stop bro, stop dulu. Ini nggak menjawab pertanyaan aku. Ya, aku nanya, kamu kuliah teologi itu motivasinya apa? Nah itu kok aku juga bingung kok ANJING, waduh. Kacau gitu ya. Ya mungkin teman-teman ketawa gitu ya. Ya saya sih waktu itu pernah pas khotbah saya cerita tentang ini pas offline, satu ruangan sih pada ketawa gitu ya. Mungkin teman-teman juga ketawa. Tapi gini loh teman-teman. Ini orang perbedaannya adalah dia muji Tuhan ya, ANJING, puji Tuhan baik banget, ANJIR gitu ya. Dia ngomong kasar sama muji Tuhan paling cuma beda beberapa detik ya. Ya paling cuma beda beberapa detik lah. Ngomong kasar 3 detik terus muji Tuhan gitu ya. Nah, tapi saya kasih tahu ya teman-teman ya, kalau teman-teman muji Tuhan terus 2 jam kemudian teman-teman ngomong kasar, sebenarnya teman-teman nggak ada jauh bedanya sama yang ini ya. Beda jedanya doang, tapi nggak ada bedanya sebenarnya. Nah, jadi jangan sampai kita di gereja muji Tuhan, tapi 1 jam kemudian keluar gedung gereja tiba-tiba begitu gitu ya. Jagalah mulut kita dimanapun lah, nggak cuma di gereja doang. Ya, ngomong di gereja udah parah gitu ya, apalagi kita muji-muji Tuhan di gereja dan tempat lain kita jadi ngomong kasar. Jadi hati-hati teman-teman soal jaga mulut. Nah ini 2 hal yang saya lihat depan mata saya tuh ya. Ada orang kesaksian depan saya muji Tuhan sambil ngomong ANJING, ANJIR terus-terusan 30 menit. Nah itu saya pernah ketemu. Terus yang kedua itu ya, ada orang satu tim gitu ya, orang-orang satu tim worship, tim musik penyembahan, latihan ibadah sambil ngomong kasar gitu di dalam gereja depan gembalanya lagi, parah ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman di sini nggak ada yang kayak gitu lah ya. Nah ini teman-teman, karena perkataan mengalir tuh dari hati ya. Jadi kalau teman-teman suka berkata-kata kotor dan kasar, itu sebenarnya nandain hati kita gak bersih ya. Kalau hati kita bersih, kita nggak mungkin ngomongnya kotor dan kasar. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, apa sih ukuran sebuah kata bisa dibilang kasar atau enggak? Ya, apa sih ukuran sebuah kata bisa dibilang kasar atau enggak? Contoh, masih ada orang-orang yang memperdebatkan gitu ya, ANJAY. ANJAY itu bahasa kasar atau enggak? Nah, masih ada yang memperdebatkan gitu ya. Sejujurnya saya nggak tahu itu bahasa kasar atau enggak, tapi saya nggak pernah pakai kata-kata itu karena buat apa juga saya juga nggak tahu fungsinya apa. Tapi gini teman-teman, kalau mau ngecek lagi gini, depan orang tua kita berani nggak ngomong kata-kata itu? Depan pendeta kita, depan gembala kita, depan pemimpin kita, depan kakak rohani kita, berani nggak kita ngomong kata-kata itu? Depan guru dan dosen kita, berani nggak kita ngomong kata itu? Kalau berani, kemungkinan besar itu aman. Kemungkinan besar ya, saya nggak bilang itu pasti aman ya, kemungkinan besar itu aman ya. Cara ngeceknya gitu aja lah, paling gampang. Berani nggak ngomong depan orang tua, gembala, guru, dosen, kakak rohani kata-kata itu gitu, ANJAY misalnya. Nah kalau berani ya aman. Walaupun ya ada satu anak legenda di Indonesia yang berani ngomong kasar depan presiden ya, waktu itu ya ditanya nama ikan malah ngomong kata-kata yang seperti itulah gitu ya. Ya teman-teman cek sendiri aja kata-katanya apa, saya nggak mau sebut gitu ya. Ya walaupun ada legenda di Indonesia begitu ya, waktu itu kejadian viral banget di depan presiden ngomong kayak gitu. Ya tapi mungkin dia nggak sengaja juga. Tapi ya di luar itu saya pikir orang normal nggak akan berani ngomong
bahasa kasar depan presiden gitu ya. Bahaya banget itu ya. Nah, jadi cara mau ngecek ukuran sebuah kata-kata kasar atau enggak ya begitu teman-teman. Amsal 18 ayat 21 ya, terjemahan baru, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Versi The Message itu lebih nampol juga, selalu words kill ya. Kata-kata itu bisa membunuh. Wah, serem ya. Kata-kata bisa membunuh, kata-kata bisa memberi kehidupan. Mereka antara racun atau buah. Pilih ya, pilih mau yang mana, racun atau buah. Versi The Passion Translation, your words are so powerful that they will kill or give life. Ya, kata-katamu itu sangat powerful, sangat kuat sampai mereka bisa membunuh atau memberi kehidupan. And the talkative person, ya, talkative tuh banyak ngemeng gitu ya, banyak ngemeng lah gitu. Kalau bahasa gaul ya, ngemeng. The talkative person will reap the consequences, akan menuai konsekuensinya. Gitu ya. Jadi hati-hati kita pakai lidah kita. Makanya teman-teman, ini ayat ini yang akan menjawab pertanyaan, boleh nggak sih kita ngomong mati gue, mati lu. Nah, itu ayat ini menjawab ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi hati-hati, jangan pernah ngomong mati gue, mati lu. Nah, saya nggak tahu teman-teman pernah gitu atau enggak, tapi saya pas masih sekolah sebelum kenal Tuhan, saya sering tuh bercandaan kayak gitu tuh. Udah lu mati aja sana. Nah, itu hati-hati kalau ngomong kayak gitu, karena hidup dan mati dikuasai lidah. Pokoknya janganlah sampai ada kata-kata negatif yang kita keluarkan. Oke? Kalau sedang nggak bisa ngomong positif, jauh lebih baik kalau kita diam aja. Ya, diam selalu lebih bagus dibandingkan kita ngomong negatif. Ya, diam selalu lebih baik dibandingkan kita ngomong negatif. Ya, jadi kalau lagi emosi, lagi marah, lagi nggak bisa kontrol diri, setidaknya kalau emang nggak bisa ngomong positif, jangan buka bibir sama sekali, gitu ya. Itu jauh lebih bagus. Nah, saya selalu coba gitu, kalau saya lagi emosi, saya gini nih, bibir saya mingkemin gitu ya. Nggak boleh ngomong apa-apa sebisa mungkin. Ya. Dulu saya kurang bisa, sekarang saya kayak ya, saya cuma ngangguk biasanya. Udah mulai bisa sabar. Tapi hati-hati teman-teman ya. Ini hal yang saya pelajarin banget. Kalau nggak bisa sedang ngomong positif, jauh lebih baik kalau kita diam saja. Nah, saya akan bagiin teman-teman 3 poin. 3 poin gimana cara kita punya mulut yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya belajar pertama, kalau kita intim sama Tuhan, kita penuh doa, kita penuh firman, biasanya kita nggak akan ngomong kasar ataupun ngomong jorok. Orang yang intim sama Tuhan biasanya nggak akan ngomong kasar ataupun jorok. Kenapa? Karena contoh, kita lagi jalan berduaan sama pendeta kita misalnya gitu ya, sama gembala kita. Kita lagi jalan samping-sampingan sama pendeta kita. Berani ngomong kasar depan dia gitu ya. Nah, saya nggak, ya kecuali nggak normal ya. Kalau normal sih nggak mungkin berani seharusnya. Nah, tapi gini teman-teman, konsepnya kalau kita intim sama Tuhan, kita kan tahu dong Tuhan tuh sedekat itu sama kita. Nah, kalau kita tahu Tuhan sedekat itu sama kita, masa sih kita bisa ngomong kasar ya? Kalau kita sadar Tuhan sedekat itu, ya, Tuhan sekudus itu dekat kita, masa sih kita masih berani ngomong kasar? Kalau kita intim sama Tuhan, seharusnya mulut kita juga akan berubah. Kalau mulut kita emang lagi susah berubah, ya pasti setidaknya kita akan kalau kita sadar Tuhan dekat kita akan kecenderungan punya jangan sampai ngomong aja kayak gitu ya. Nah, makanya kita harus punya hidup yang penuh doa. Ingat, doa bukan cuma kita duduk di tempat sunyi, melipat tangan dan tutup mata. Enggak, doa itu dimanapun kita berada, kita bisa tetap doa. Dengan mata terbuka, sambil jalan, sambil kuliah, sambil makan, apapun itu kita bisa sambil doa. Jadi kalau kita terus hidupnya penuh doa, seharusnya mulut kita juga akan lebih bagus. Dan penuh firman. Ya, biarkan Alkitab cuci otak kita. Tahu cuci otak teman-teman? Jadi otak kita tuh dicuci gitu ya, di apa ngomongnya ya, diisi terus gitu ya sama firman Tuhan sampai
hal-hal negatif nggak ada di pikiran kita. Ya, kalau pikiran kita bersih, hati kita bersih, ya pasti kita nggak mungkin mengeluarkan kata-kata kasar, karena tadi ya perkataan itu keluar dari hati. Jadi kalau pikiran dan hati kita dibersihin oleh firman, seharusnya mulut kita juga jauh lebih bersih. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Kalau mau punya mulut yang selalu menyenangkan hati Tuhan, jaga keintiman kita sama Tuhan. Ya, terus doa setiap waktu, dimanapun kita berada, lagi makan, lagi kuliah, lagi kerja, lagi olahraga, lagi apapun itu, tetap connect sama Tuhan, ajak ngobrol sama Tuhan. Terus juga penuh firman, ya, makanya jangan sampai kita males baca Alkitab. Ya, saya belum pernah ketemu orang yang rugi karena kebanyakan baca Alkitab gitu ya. Saya belum pernah ketemu. Untung insyaallah. Ya, hati kita lebih bersih. Banyak kesaksian di mana orang yang sakit cuma karena baca Alkitab sembuh secara mukjizat. Itu banyak banget lah kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi doa dan penuh firman itu penting. Dan salah satunya itu akan membersihkan pikiran dan hati kita, dan akhirnya membersihkan mulut kita juga karena pikiran dan hati kita bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saya mau garis bawain yang ini, teman-teman. Berbahagia orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, teman-teman tahu gak sih, di mana kita berkumpul, di mana kita bergaul, itu biasanya akan mempengaruhi gaya hidup kita. Ya, teman-teman bergaulah dengan orang-orang yang alkoholik gitu ya. Teman-teman 99% pasti akan kena alkohol juga. Bergabunglah dengan kumpulan perokok, 99% kita akan merokok juga. Bergaulah dengan orang-orang yang ngomong kasar, 99% kemungkinan kita akan ngomong kasar juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya pergaulan yang salah. Makanya ada ayat Alkitab juga ngomong kan ya, pergaulan yang buruk merusak ya kebiasaan yang baik. Nah, itu sampai dipakai sama orang-orang non-Kristen gitu ya. Karena itu benar gitu ya. Dengan siapa kita bergaul, itu bisa mempengaruhi kebiasaan kita. Ya, kebiasaan kita bisa jadi jelek kalau kita bergaul dengan lingkungan yang kurang baik. Kalau teman-teman tahu ya, ini konsep yang dibuktikan secara secara kimia. Ketika sebuah apel ya, satu apel busuk dimasukin satu keranjang sama apel-apel yang segar, lama-lama apel-apel yang segar itu pasti akan busuk juga. Ya, jadi apel busuk itu akan mempengaruhi apel-apel yang segar itu. Ya, apalagi cuma satu mungkin apel busuknya, tapi itu bisa mempengaruhi satu keranjang apel. Nah, makanya dengan siapa kita bergaul, ya mungkin cuma ada satu kebusukan gitu ya, dalam tanda petik ada satu kebusukan, itu bisa merusak kita gitu ya. Maka hati-hati dengan siapa kita bergaul. Soal pergaulan saya pernah ketular gitu ya. Jadi ceritanya gini ya, pas saya lahir baru itu saya sama co-Kristen juga waktu itu ya, kita ada satu teman yang udah ikut Tuhan sebelum kita. Nah, tapi dia punya kebiasaan latah. Dia nggak ngomong ANJING, nggak ngomong ANJIR, nih nggak ngomong TAI, nggak gitu ya, nggak ngomong itu. Tapi dia ngomongnya selalu ancol gitu ya. Ngomong ancol gitu. Dan kalau latah pokoknya gitu ya, ancol. Nah, terus waktu itu saya tanya dia, lu apaan sih ngomong kayak gitu? Ancol gitu. Nah, terus dia malah balikin ke saya gitu. Salah saya apa? Ya, salah saya apa? Ancol apa salahnya coba? Saya digituin, ditantangin balik malah ya. Ancol salahnya apa? Itu nama tempat di Jakarta Utara. Ya, teman-teman tahu Ancol masih ya. Itu tempat yang ada Dufan, dunia fantasi ya.
dunia fantasi. Nah jadi dia begitu ngomong ancol, 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 dan dia bilang itu apa salahnya, itu nama tempat gitu ya. Joroknya bagian mana, kasarnya bagian mana. Nah saya digituin kan saya juga iya juga sih ya, nggak salah sih gitu, nggak salah gitu ya. Nah tapi akhirnya karena saya bergaul banyak sama dia gitu ya, saya bergaul 2 tahun mungkin sama dia ya, 2 tahun penuh saya bergaul sama dia, deket banget sama dia. Akhirnya tiap kali saya latah gitu ya, saya juga ngomongnya gitu, ancol, 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 ikut-ikutan saya jadi ya. Nah jadi saya ketularan gitu ya, dengan karena saya banyak berteman sama dia, saya ketularan ngomong ancol-ancol juga. Nah saya sadarnya gimana, waktu itu saya ketemu orang yang baru pertama kali saya ketemu gitu ya, dari gereja lain, saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Saya ketemu dia, terus saya latah depan dia, ancol gitu ya. Nah, terus pas saya latah begitu, dia melototin saya gitu ya. Ngomong, kenapa gitu gitu. Nah, terus pas dia melototin saya baru sadar, wah ini harus di stop nih, ini nggak bagus nih. Walaupun ya sekali lagi itu nama tempat ya teman-teman ya, memang tidak kasar, tidak jorok memang, tapi buat apa ya latah seperti itu. Nah, akhirnya ya saya paksa tuh diri saya benar-benar buat stop latah gitu ya, jangan sampai saya ngomong ancol lagi di hidup saya, kecuali ya sebut nama tempat gitu. Saya nggak mau latah itu lagi gitu. Nah itu tapi butuh waktu. Nah itu saya baru sejak itu saya baru nyadar gitu ya, ternyata dengan siapa kita bergaul itu penting banget ya. Saya nggak tahu waktu itu kalau Christian ikut-ikutan ngomong ancol atau enggak gitu, atau mungkin cuma saya doang gitu. Nah tapi ya itu nggak bagus lah teman-teman ya, walaupun mungkin tidak kasar dan tidak jorok sekali lagi ya, tapi hati-hati dengan siapa kita bergaul. Nah, makanya saya ada satu teman kita juga ya, teman saya, teman kok Christian dan teman Cisiska juga yang sebenarnya cinta Tuhan gitu ya, ikut Tuhan, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi punya teman-teman yang memang kalau bercandaan tuh kasar banget lah. Dia backgroundnya udah kasar, terus temenan sama orang yang kasar juga, makanya dia nggak akan sembuh-sembuh gitu ya. Dan kalau dibilangin nggak pernah bisa gitu ya. Nah, bahkan ya depan kita aja masih bisa gitu ngomong kasar gitu ya. Nah, itu memang hal yang lain lah gitu ya itu. Tapi poinnya adalah teman-teman hati-hati makanya dengan siapa kita bergaul ya. Kalau emang hidup buat Tuhan itu sepenting itu buat kita harus perhatiin dengan siapa kita bergaul. Jangan sampai kita punya kebiasaan jelek hanya kita bergaul dengan orang yang tidak baik gitu ya. Hati-hati ya, bukan, tapi sekali lagi teman-teman, bukan arti kita memusuhi semua orang ya nggak gitu juga gitu ya. Kita berteman dengan siapa saja, tapi dalam bergaul, nah itu kita harus hati-hati ya. Ya paham lah teman-teman ya, kita bukan memusuhi semua orang yang tidak baik, tapi kita tetap rangkul mereka, tapi jangan sampai kita bergaul gitu ya, bergaul jadi orang yang akan mempengaruhi kita yang mempengaruhi mereka kebiasaan baik, bukan mereka yang mempengaruhi kita kebiasaan buruk. Jangan kebalik. Oke. Nah, jadi kalau kita mau punya mulut yang menyenangkan hati Tuhan, pertama kita jaga keintiman kita, penuh doa dan penuh firman, dan kedua perhatikan pergaulan kita. Nah, itu penting. Dengan siapa kita bergaul, mulut kita kemungkinan besar akan terpengaruh sama pergaulan kita. Ya, yang ketiga, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, ini artinya pengendalian diri itu penting ya teman-teman ya. Pengendalian diri itu penting. Makanya kalau kita mau jaga mulut kita, kita harus bisa mengendalikan mulut kita. Ya. Jangan sampai kita hilang kendali sama mulut kita. Nah, ini dulu ya. Saya pas baru lahir, baru saya ikut Tuhan pertama kali itu satu SMA ya, itu saya itu saya masih ngomong kasar waktu itu, belum lepas total. Nah waktu itu
kalau nggak salah kok Kristen juga gitu ya, kita punya prinsip kalau kita ngomong kasar ya nggak sengaja gitu ya, kita ngomong kasar, kita kan tampar pipi kita sendiri gitu ya. Nggak tahu kok Kristen dulu lakuin, kalau nggak, saya sih lakuin waktu itu ketika saya nggak sengaja ngomong kasar, langsung plak gitu ya, tampar pipi saya sekenceng-kencengnya. Kalau nggak salah bahkan kita pernah sampai janjian gitu ya, Chris kalau aku ngomong kasar tabok aja pipi aku langsung gitu ya. Nggak tahu waktu itu pernah atau enggak, tapi seingat saya pernah deh kayak gitu. Jadi kita disiplin soal itu. Mendingan pipi kita merah karena ketampar dibandingkan mulut kita nggak berhenti ngomong kasar. Ya, itu saya belajar di situ tuh. Ya, itu masa-masa saya lahir baru tuh disiplin jaga mulut tuh penting gitu ya buat saya. Jangan sampai saya dibilang lahir baru tapi saya masih ngomong kasar segala macam gitu. Jadi disiplin penting ya. Teman-teman kalau masih ngomong kasar, ANJING, ANJIR, TAI segala macam itu, kalau teman-teman mau, sebenarnya teman-teman bisa tuh ya. Setiap kali ngomong itu, tampar pipi sendiri aja. Gitu. Tampar pipi sendiri sampai benar-benar berhenti. Bisa kok kalau mau sebenarnya. Nggak susah kok itu ya, disiplin itu. Kalau mau semua itu bisa di stop. Jadi ya itu saya belajar lewat tamparan pipi gitu ya. Tapi saya nggak pernah sampai yang parah banget, kayak cepet deh waktu itu saya ya. Mungkin karena saya emang juga kepengen untuk berhenti gitu ya. Jadi kalau kita punya niat seharusnya cepet berhenti ya teman-teman. Nah kita lihat ya teman-teman di ayat yang pembukaan tadi. Nah ini saya tambahin ayat sebelumnya, Efesus 4 ayat 28 sampai 29. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, di sini teman-teman, itu saya ada kasih kuning dan biru ya. Di sini ada kata kalau kita mencuri, ya. Kalau kita mencuri, janganlah kita mencuri lagi. Nah, kebanyakan dari kita kalau punya kebiasaan jelek, kita akan stop. Benar nggak? Benar. Ya. Kalau mencuri, jangan mencuri lagi, di stop. Betul, ya, nggak salah. Tapi itu belum selesai. Ya, karena ada apa? Ada tanda koma di sini, bukan titik ya, tanda koma. Ya, jadi kalau mencuri, di stop, betul, tapi ditambah apa? Bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri supaya dapat membagikan sesuatu. Ya, jadi kalau mencuri, jangan cuma di stop doang, tapi masih ada kelanjutannya, yaitu membagikan sesuatu. Ya, terus kalau kita berkata-kata kotor, ya janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, jangan cuma di stop, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Intinya apa? Intinya kalau kita punya kebiasaan jelek, jangan cuma di stop, tapi kita lakuin kebalikannya. Ya, lakuin kebalikannya. Mencuri, kita mengambil sesuatu dari orang lain. Kebalikannya apa? Kita membagikan sesuatu kepada orang lain. Ya, kebalikannya. Kita berkata-kata kotor, kebalikannya apa? Kita berkata-kata yang baik. Nah, itu kunci melepaskan kebiasaan yang buruk tuh begitu. Ya, jangan cuma di stop dan kita udah diem gitu ya. Enggak. Kalau kita mau stop dari kebiasaan yang buruk, ya itu bukan cuma di stop, tapi kita lakuin yang positifnya, yang kebalikannya. Yang positifnya kita lakuin. Nah, itu prinsip firman Tuhan kalau kita mau kalau kita mau punya mulut yang punya kebiasaan yang baik, Kalau kita mau punya kebiasaan yang baik, kita harus seperti itu. Nah, jadi 3 poin, teman-teman. Kalau kita mau punya mulut yang menyenangkan hati Tuhan, 1, keintiman dengan Tuhan, ya, penuh doa dan penuh firman. Ya, kalau kita intim sama Tuhan, pasti kita punya kecenderungan buat jaga mulut kita karena kita tahu Tuhan di dekat kita. Yang kedua, perhatikan pergaulanmu, ya, jangan sampai kita terpengaruh ikut-ikutan ngomong yang tidak baik, ya, atau nggak usah ngomong juga ya, maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik dari lingkungan kita, jangan sampai kita dipengaruhi. Tapi sekali lagi bukan arti kita memusuhi orang-orang yang seperti itu, tapi kita
kita yang menularkan kebiasaan baik kita ke mereka, bukan mereka yang menularkan kebiasaan buruk itu ke kita gitu ya. Yang ketiga, disiplin. Ya, disiplin, stop kalau ada perkataan-perkataan buruk gitu ya. Kayak tadi saya cerita kalau saya dulu tampar pipi saya sendiri kalau saya ngomong kasar, ya di stop dan kita mulai lakuin perkataan yang baik. Ya, ini jadi kunci ya teman-teman. 3, keintiman sama Tuhan, perhatikan pergaulan kita, dan disiplin perkataan baik. Nah, penutup, perkataan negatif ya, yang cuma beberapa detik dapat memberikan dampak negatif bertahun-tahun. Ya, kita ngomong hal yang negatif, mungkin kadang-kadang kita cuma lagi emosi doang mungkin. Keluar kata-kata itu paling nggak nyampe 5 detik mungkin. Nah, tapi itu efeknya di orang lain itu bisa memberikan trauma yang sampai bertahun-tahun gitu ya. Bisa memberikan kepahitan yang bertahun-tahun. Jadi kita harus hati-hati. Makanya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus hati-hati. Ya. 3 kata aja ya, 3 kata itu bisa merusak hidup orang bertahun-tahun. Hati-hati ya. Saya pernah kayak gitu ya, saya pernah nggak jaga mulut saya dan akhirnya waktu itu ada orang yang hampir bunuh diri. Bahkan bayang nggak sih, ada orang hampir bunuh diri karena dia udah bener-bener di pinggir jembatan gitu, udah mau lompat karena saya nggak ngomong kasar gitu, tapi saya ngomongnya tuh tajam lah ya, nggak ada bahasa kasar, nggak ada kata-kata kotor, tapi saya ngomong tuh nyakitin gitu. Nah itu pelajaran buat saya waktu itu tahun 2016 mungkin ya, tahun 2016. Sejak itu saya nggak berani lagi ngomong tajam sama orang. Ya itu pelajaran buat saya, dan saya nggak tahu teman-teman di sini ada nggak yang mulutnya tajam kayak gitu. Kalau ada yang mulut tajam kayak gitu, mulailah ya sebagai pengikut Tuhan. Kalau emang kita cinta Tuhan, seharusnya kita jaga mulut kita ya, jangan sampai ada perkataan-perkataan yang negatif ke orang lain, ke diri kita sendiri juga termasuk. Mati lu, mati gue, apalagi wah sial gue, wah hidup gue pasti akan kayak gini, wah Tuhan benci banget sama gue, segala macam. Atau lebih parah, Tuhan benci banget sama lu. Jangan sampai kita ngomong kayak gitu ya, jangan sampai kita ngomong kayak gitu. Biarkan semua perkataan kita semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kata-kata apa yang menyenangkan hati Tuhan, pikir sendiri aja gitu ya, nggak susah seharusnya. Kalau kita tahu ya common sense aja lah gitu ya, apa secara logika aja. Kita ngomong ANJING, ANJIR itu menyenangkan hati Tuhan gak sih? Ya pikir aja gitu ya, nggak perlu kasih tahu gitu ya sebenarnya kayak gitu. Oke, jadi teman-teman itu punya mulut yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, kita intim sama Tuhan. Perhatikan pergaulan kita, dengan siapa kita bergaul. Dan ketiga, disiplin perkataan baik. Jangan cuma di stop perkataan buruknya, tapi kita mulai berkata-kata yang baik. Amin.